Shalom, selamat pagi Romo, selamat pagi suster yang mungkin ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat datang kembali dalam acara Pindoman, Bina Doa dan Firman, di mana kita semua sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu untuk mengikuti acara Pindoman ini, baik yang ada di Catholic Center maupun yang ada di Zoom. Pagi ini saya akan menyapa Bapak Ibu yang ada di Zoom. Ada Cik Bue, selamat pagi Cik Bue, Pak Adi, Cik Lili, Bu Yulio, Pak Yanuar, Stefani, Pak Yoyo, Pak Johan, dan ada Mami Agnes juga, ada Bu Ani, ada Pak Rudi, ada siapa lagi? Baik, terima kasih semuanya sudah hadir bergabung bersama-sama dengan kami di Pindoman melalui Zoom pada pagi hari ini. Kita hari ini sungguh diberkati. Kita akan belajar bersama dengan seorang misionaris, Romo misionaris dari kelahiran dari Madrid, Spanyol yang sudah keliling dunia. Mari kita dengarkan pengalaman beliau, sharing beliau, pengajaran beliau yang sungguh luar biasa memberkati kita. Semoga kita semua menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Baik, kita akan awali dengan pujian bersama dengan Vivin, Mbak Dewi, dan Paulus. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, hebat luar biasa ya. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di sini pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyadari bahwa kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Beri tos kiri kanan. Meskipun kita dari berbagai suku dan bangsa, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri
saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau tenangkan segala keberadaan diri kita. Kita awali acara pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Sungguh kami mengucap syukur kehadapan-Mu untuk setiap kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah sertai kami dan lindungi kami sepanjang malam tadi. Dan kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih Kau izinkan menikmati nafas kehidupan yang Kau berikan secara cuma-cuma kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan. Semua ini kami percaya karena Engkau adalah Allah kami yang selalu setia, yang selalu menolong kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, Engkau senantiasa menyertai kami. Di saat kami jatuh, di saat kami berbuat dosa, Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Inilah rasa syukur kami untuk setiap kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Benar Bapak Ibu. Saat ini kita mau menyadari betapa Tuhan kita itu begitu baik pada kita. Dia selalu menolong kita. Dia selalu menolong kita saat apapun keadaan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita jatuh terpuruk. Dia selalu pegang tangan kita. Mari saat ini kita mau ungkapkan rasa syukur kita sekali lagi. Meskipun musim selalu berganti, Tuhan selalu menyertai. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan segenap hati kita mau merasakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Hanya ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang bisa kami sampaikan untuk semua kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami boleh hadir di tempat ini. Kami mau belajar Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau, untuk lebih memahami Engkau. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, untuk kami boleh memiliki kasih yang begitu besar seperti Engkau. Berikan kami mata seperti mata-Mu, untuk kami boleh memandang segala apa yang ada di sekitar kami, untuk kami boleh berbagi kasih pada mereka. Dan berikan kami tangan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melaksanakan tugas-tugas seperti yang Engkau berikan. Berikan pula kami kaki seperti kaki-Mu, untuk kami boleh melangkah seturut rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, bila pada pagi hari ini Engkau telah mengutus putra-Mu terkasih Romo kami, Romo Andres, untuk memberikan firman-Nya pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melimpahkan Roh Kudus-Mu atas beliau, sehingga apa yang akan beliau sampaikan nanti sungguh-sungguh dapat meresap dalam hati kami dan menjadi remah dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin dekat kepadamu, untuk semakin taat perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh doa dan rasa syukur ini kami haturkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tempat ini saya perlu supaya menutup perutku yang terlalu gendut. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Barangkali untuk kebanyakan orang muka baru di Keuskupan Surabaya. Nama saya Andres. Saya dari Tarekat Salesians Don Bosco. Di Indonesia kami mulai berkarya di sini baru-baru ini. Saya adalah perintis masuk ke Indonesia tahun 1985 dan saya tahan sampai sekarang. Saya banyak berkarya di daerah-daerah di Timur Leste, waktu Timur Leste bagian dari Indonesia, di Jakarta, di Sumba, di beberapa tempat, bahkan diminta kerja juga di Istanbul, di Turki 10 tahun. Selalu sebagai anggota Salesian Don Bosco Indonesia. Maka saya di sini di Surabaya beberapa bulan saja. Maaf saya belum bisa bahasa Jawa. Satu dua kata matur nuwun, sami-sami, itu aja. Lalu senang bisa berada di sini bersama Anda sekalian. Saya minta maaf dari awal karena begitu banyak tempat ke sini ke sana, bahasa Indonesiaku tidak begitu bagus, tidak sempurna. Maka kadang-kadang mungkin keluar bahasa Inggris atau bahasa lain. Tapi semoga kita bisa saling mengerti. Saya harus, tadi tertulis di sana judul, sekarang saya harus bicara tentang menolong orang lain. Dan menolong orang lain itu adalah seni menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri. Saya mau mulai dari bagian kedua, menolong diri sendiri. Jangan-jangan salah mengerti hal ini ya. Apa artinya menolong diri sendiri? Mungkin ada orang berpikir bahwa menolong diri sendiri supaya menjadi lebih kaya,
supaya lebih sukses dalam bisnis, dalam keluarga, dalam hal ini dan hal yang lain. Supaya menjadi lebih ganteng, lebih cantik. Sama sekali tidak. Menolong diri sendiri, pertama-tama kita harus mengerti kata-kata ini sebagai orang beriman. Menolong diri sendiri berarti pertama dan terutama menjadi seseorang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah mau dari kita masing-masing. Maka saya menjadi diri sendiri, menolong diri sendiri. Kalau saya mengikuti kehendak Allah dan berkembang dalam hidup ke arah itu. Saya tidak punya istri, tidak punya keluarga, tapi saya punya tugas. Saya punya panggilan, dan kalian masing-masing punya panggilan-panggilan yang berbeda-beda. Menjadi diri sendiri berarti berkembang dalam panggilan itu sebagai pengikut Kristus, sebagai putra dan putri Allah. Dan sebagai putra dan putri Allah, kita semua adalah citra Allah. Kita diciptakan pria dan wanita sesuai citra Allah. Maka menjadi diri sendiri, semakin kita menjadi seperti Allah, putra dan putri Allah, kita semakin sempurna. Bukan karena menjadi lebih ganteng, lebih cantik, lebih muda, lebih kaya, menjadi seperti Allah. Tidak. Tapi menjadi sempurna kalau kita sungguh-sungguh menjadi putra dan putri Allah yang benar. Dan Allah itu apa? Karena kita baca dari Santo Yohanes, Injil, dan dari surat-suratnya, Allah itu adalah kasih. Menolong diri sendiri berarti belajar menjadi kasih. Mengasihi, belajar untuk sungguh-sungguh menghormati orang, mengasihi orang, dan seperti itu. Lalu Tuhan Yesus sendiri menjelaskan kasih itu seperti apa. Karena terus terang lagu-lagu anak-anak muda kita dan kita yang tidak terlalu muda juga dengar-dengar lagu, no? Tentang cinta di sini di sana. Dan I love you. Dan besok I leave you. No? Cinta kasih yang kita belajar dari Tuhan Yesus adalah cinta kasih yang siap mengorbankan diri demi kebaikan dan keselamatan orang lain. Orang tua yang kerja keras dan mengorbankan hidup mereka untuk anak-anak. Suami dan istri yang mengorbankan diri untuk orang lain. Itulah cinta sejati. Itu adalah menjadi seperti Tuhan. Di Spanyol kami punya banyak tambang, tahu tambang, no? Lalu ada seorang muda dia merasa dipanggil Tuhan untuk menjadi romo. Maka dia merencanakan menyampaikan keinginannya kepada keluarga. Papanya penambang, papanya kerja di tambang. Lalu malam mereka kumpul untuk makan malam bersama papa, mama, dan beberapa anak. Dan dia mau bicara, tapi tiba-tiba papa yang bicara dulu. Papa baru kembali dari dokter
dan dokter bilang bahwa harus berhenti bekerja di tambang. Paru-parunya sudah rusak. Kalau dia kerja di tambang terus-menerus akan cepat-cepat meninggal. Maka kalau mau hidup panjang sedikit harus berhenti. Dan papa kasih tahu itu kepada anak-anak dan bilang, maka sekarang gajiku hanya akan terima separuh. Tetap akan terima gaji tapi tidak seperti dulu, hanya setengah. Maka maaf, dia bilang kepada keluarga, anak-anak, sekarang kita tidak bisa makan yang seperti dulu dan tidak bisa mengeluarkan uang seperti dulu, kita harus menghemat. Lalu anak itu yang minta untuk pergi ke seminari untuk menjadi romo, tidak buka mulut lagi. Karena di seminari harus bayar. Di sekolah itu harus bayar. Lalu dia diam, tapi sedih. Mama, ibu itu melihat, memperhatikan. Selesai makan, sudah semuanya pergi tidur ke sini ke sana, tapi mama, ibu panggil anak itu. Tadi kamu sedih? Iya, Ma. Kenapa? Tidak apa-apa. Karena papa bicara bahwa sekarang kita kurang uang. Ya, tapi mama pintar bilang, pasti ada sesuatu yang lain. Ayo, buka hati. Lalu anak cerita tentang keinginannya menjadi romo. Tapi kalau papa tidak bisa kerja lagi, saya tidak bisa. Siapa yang bisa bayar? Pergi tidur. Lalu mama pergi bicara dengan suaminya. Dan bicara panjang. Kemudian setengah malam, papa itu pergi ke tempat tidurnya anak. Panggil dia, membangun dia. Ayo. Dan anak terkejut, Pak, ada apa, Pak? Saya dengar dari mama, kamu mau menjadi romo, mau ke seminari. Ya, Pak, tapi saya tidak berani lagi karena tidak perlu bicara lagi. Anda ke seminari, Papa kembali ke tambang. Papa kembali ke tambang. Pada saat anak itu menjadi romo, papanya sudah meninggal. Dan anak itu, romo, bicara dengan uskup. Saya minta hanya satu hal. Saya mau menjadi pastor paroki untuk penambang. Untuk teman-teman papaku. Saya mau kerja dan menyerahkan hidupku untuk teman-teman papaku. Dan uskup setuju. Silakan. Teman-teman yang terkasih, ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah kasih. Itulah kasih. Seseorang papa yang mengorbankan diri supaya putranya bisa menjadi romo. Dan itulah seorang romo yang siap mengorbankan diri untuk bekerja untuk kaum penambang. Yang setiap hari turun ke dalam tanah untuk kerja keras. Itulah cinta kasih yang diharapkan dari kita. Bisa mengorbankan diri. Dan Tuhan Yesus juga menambah. Dan kita sudah mendekati kepada bagian pertama, menolong orang lain. Tuhan Yesus juga menambah. Saya datang ke sini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Maka kasih Allah adalah melayani, bukan dilayani. Kasih Allah menjadi diri sendiri adalah melayani, bukan dilayani. Lagi-lagi Tuhan Yesus juga bilang, yang mau jadi pertama, jadilah yang terakhir.
Jadilah hamba untuk semua orang lain. Itulah cinta kasih. Menjadi rendah hati, menjadi yang terakhir. Satu kali waktu saya kembali ke Spanyol, kebetulan ada pesta tertentu di rumah. Pokoknya kami kumpul banyak, saudara-saudari, keponakan, tentu mama, papa. Kami kumpul meja panjang, banyak orang. Tapi saya dan saudara, nanti masing-masing duduk di tempat di mana. Oke, nama di sini, nama di sini, nama di sini. Dan di satu piring kami pasang di sana ratu. Untuk ratu. Untuk ratu. Kami tahu bahwa mama 2-3 hari sebelum pesta sudah mulai ke pasar, beli ini, beli itu, kemudian sudah 2 hari masak, mempersiapkan semuanya itu. Lalu semua orang datang, dari jauh datang, sudah semuanya siap. Mulai duduk, ada satu tempat kosong. Dan mama saya tanya, dan siapa yang duduk di sini? Kami bilang, mama. Siapa yang melayani kami semua, siapa yang sudah 2-3 hari kerja keras supaya semuanya siap, dialah ratu keluarga ini. Berkenan duduk di sini, ibu ratu, dan dia duduk di sana senang sekali. No? Maka itulah menjadi contoh-contoh. Kalau kita bicara tentang menolong orang lain, untuk menjadi diri sendiri, untuk menjadi seperti itu, untuk menjadi sempurna dalam kasih, dalam pelayanan, dalam pengorbanan. Bukan untuk menjadi seperti Superman atau Wonder Woman, tidak. Untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Lalu, mari kita masuk sekarang dalam bagian kedua. Menolong orang lain. Itulah yang membantu kita untuk menolong diri sendiri. Untuk sungguh-sungguh menjadi seperti Tuhan Yesus. Di sini ada banyak hal. Tapi saya tidak bisa, kalau saya harus bicara tentang semua hal ini satu persatu, perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita kira 10 pertemuan lagi. Tapi saya punya satu, maka cepat. Tapi supaya kalian bisa mengerti. Pertama, kita akan kebajikan manusiawi. Kebajikan yang membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kebijaksanaan, keadilan, kekuatan rohani, dan keseimbangan, temperance. Setiap hal ini, meskipun manusiawi, itu terbuka untuk seluruh manusia, bagi kita penting sekali. Misalnya, kebijaksanaan. Menjadi bijaksana. Bagaimana kita menjadi bijaksana? Itu membantu diri sendiri. Dengan bertindak bijaksana dengan orang-orang lain. Saya tidak perlu banyak bicara karena minggu kemarin, 2 hari yang lalu, bicara tentang kebijaksanaan Solomon. Dan Tuhan Yesus bicara juga tentang kebijaksanaan harta benda. Selalu ada banyak hal yang indah di dunia ini, tapi kalau ada sesuatu yang luar biasa, kita mengorbankan semuanya untuk hal yang ini. Dan hal yang ini untuk kita adalah kerajaan Allah. Adalah menjadi seperti Yesus. Tapi kadang-kadang kita bodoh. Kalian pernah dengar tentang Nasruddin? Dengar? Ada cerita-cerita Nasruddin. Dan sedikit bodoh. Tapi cerita ini tidak bijaksana, tapi oke. Nasruddin punya tetangga. Tetangga itu terima warisan
harta benda yang luar biasa. Lalu Nasruddin tahu dan Nasruddin mengamati dia. Buat apa dengan kekayaan itu? Seolah-olah saya bisa mencuri itu. Lalu tetangga itu takut kalau harta benda itu ada di rumah, gampang pencuri bisa datang dan ambil. Maka di depan rumah ada ladang yang luas. Dia pergi ke sana malam dan mengalir lubang, lalu masukkan ke sana harta benda dan tutup semua. Tapi Nasruddin dari jauh tidak persi tahu di mana itu, ada di ladang situ, tapi tidak melihat karena malam. Tapi teman itu pasang, dia bawa tongkat dan papang dan dia tulis, harta bendaku tidak ada di sini, tok, dan taruh di sana, di atas harta benda, tok. Lalu Nasruddin hari berikutnya lewat di depan dan melihat dari jauh, harta bendaku tidak ada di sini. Dia tertawa, bodoh amat ini, dia sudah taruh tanda di sana, Maka tinggal tunggu 2-3 malam, Nasruddin pergi ke tempat itu dan mengalir juga dan dapat keluar. Kemudian tutup lubang. Tapi sebelum pergi, tunggu sebentar, nanti jangan sampai dicurigai saya. Maka dia hapus yang tertulis dan dia tulis, bukan Nasruddin yang ambil ya, dan dia pergi dengan harta benda itu. Itu hanya bilang bahwa dalam hal-hal duniawi kita semuanya bodoh. Oke. Kita semuanya kejar hal yang hari ini ada, besok tidak ada. Yang hari ini kita merasa aman dan besok kita merasa kekurangan ini dan itu. Kebijaksana, supaya menjadi bijaksana sesuai kehendak Allah, harus bijaksana untuk memilih hal-hal yang baik, bukan yang tidak baik, yang jahat. Memilih hal-hal yang indah, bukan hal-hal yang jelek. Memilih hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang tidak benar. Bijaksana. Dan untuk membantu orang lain, menasehati orang lain, bijaksana dengan orang lain, kita sendiri menambah kebijaksanaan. Keadilan. Seharusnya kita semua seperti hakim. Kenapa? Karena kita semua harus memperlakukan orang lain secara adil. Bukan pengadilan di sini di sana harus pergi ke hakim dan harus bayar pengacara, tidak. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus adil. Waktu saya tiba di sini di Santo Mikael Perak, di mana saya kerja sekarang, ada seorang wanita muda yang kerja di dapur. Bukan di dapur kami, tetapi di dapur asrama. Kami punya asrama anak-anak miskin dari daerah miskin belajar di sana di Santo Mikael. Pokoknya ada satu wanita muda yang setiap hari mempersiapkan sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Setiap hari, termasuk hari Minggu. Dan saya tanya kepada yang bertanggung jawab tentang asrama, kalian bayar berapa kepada wanita itu? 1 juta sebulan. 1 juta sebulan, kerja setiap hari, mempersiapkan makanan untuk 30 anak, pagi, siang, malam. Itu tidak adil. Tidak adil. Maka saya otomatis bilang, naik gaji berapa persen? 100%. Minimum 100%. Dan menurut saya 2 juta pun belum adil. Masih perlu tambah. Tapi itu satu contoh sederhana, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang seperti ini dan kita mungkin tidak mengerti atau tidak tahu atau tidak perhatikan. Tapi kita masing-masing harus menjadi adil terhadap orang lain. Itu namanya keadilan. Dan dengan demikian kita membantu diri sendiri menjadi orang yang adil.
menjadi orang sesuai dengan kehendak Allah. Kekuatan rohani, ketekunan, tekun. Kita semua banyak masalah, tantangan, kesulitan dalam kehidupan ini. Banyak. Siapa yang tidak mengalami godaan, kesulitan A, B, C, tantangan ini, yang lain. Tapi kita harus tekun, maju terus. Harus percaya Tuhan bersama kita. Santo Paulus bilang, kalau Tuhan bersama kita, siapa yang bisa melawan kita? Kalau Allah bersama saya, siapa yang akan melawan saya? Kadang-kadang orang tanya kepada saya, oh Romo, sudah dari Spanyol, 5 tahun di Philippines, kemudian Indonesia, Timor Leste yang sekarang negara merdeka, Turki, di Indonesia dulu Jakarta, sekarang Surabaya. Mereka tanya kepada saya, di mana yang paling enak? Di mana suka? Lebih, ya, nomor 1, nomor 2 yang mana? Seperti ada tempat di mana itu tantangan, kesulitan, di mana lebih sulit, di mana lebih enak, di mana ini. Oh, saya tahu tempat yang paling saya suka. Oh, di mana? Di mana? Indonesia? Istanbul? Filipina? Di mana? Saya selalu menjawab, di tangan Tuhan. Tempat yang terbaik di tangan Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Dan kalau kita di tangan Tuhan, seperti Santo Paulus bilang, siapa yang bisa melawan kita? Maka kita bisa dengan tekun melawan semua kesulitan, tantangan, dan ini. Dan memang siapa yang dibantu? Siapa yang bisa dikatakan beruntung? Kita. Dengan menghadapi semuanya itu dengan tenang, menghadapi semua tantangan dengan baik, dengan iman. Ternyata kita bahagia, kita kuat. Dan terakhir tentang keseimbangan hidup, temperance. Yang itu bukan hanya masalah makan dan minum, itu ada banyak hal yang masuk di sini. Dalam hubungan dengan orang-orang lain juga. Kita belajar untuk menjadi rendah hati. Kalau dalam segala hal kita menjalankan hidup ini dengan santai, dengan senyum, meskipun ada macam-macam orang dalam kehidupan kita, menghadapi banyak orang, tetapi selalu santai, tidak terlalu bahagia, tidak terlalu sedih, tertawa tidak terlalu keras-keras, tapi kalau menangis jangan terlalu macam-macam, atau tidak. Kita harus belajar untuk seimbang. Siapa dalam kehidupan, siapa yang beruntung? Kita menolong diri sendiri kalau kita bertindak dengan semua orang dengan seimbang. Nah, iman. Sekarang 3 kebajikan lagi, tapi ini kebajikan ilahi. Iman, kita harus percaya. Harus percaya. Dan percaya itu memang ada hubungan dengan orang lain, tapi ada hubungan dengan diri sendiri. Menyaksikan iman kita di depan orang-orang lain, menjadi saksi karena kita percaya, membantu orang lain karena orang lain melihat contoh kehidupan ini. Saya pernah di Jakarta ketemu 3 wanita muda, 1 Kristen, 1 Buddha, 1 Muslim. Tapi ketiga-tiganya sudah mulai katekesis untuk menjadi Katolik. Dan
Di Jakarta di sini tidak, tapi di Jakarta setiap katekumen ikut misa datang ke Romo untuk tanda tangan hadir, tanda tangan hadir. Setelah beberapa kali tanda tangan hadir, saya tanya mereka, kok kalian berteman atau datang dari tempat berbeda-beda? Oh, kami sekantor, kami bertiga kerja di kantor yang sama. Dan mereka menjelaskan 3 ama yang berbeda-beda. Kok dan berbondong-bondong mau jadi Katolik? Dan mereka senyum-senyum gini. Itu gara-gara kami punya teman Katolik. Dan hidupnya istimewa. Dia adalah orang yang baik sekali. Bagaimana dia melayani kami, membantu kami. Bagaimana dia selalu bahagia, selalu senyum. Ay, kami sungguh-sungguh terkesan. Maka kami mau dibaptis bersama-sama. Nanti memberikan kejutan kepada dia. Bahwa sekarang kami semua adalah Katolik seperti dia. Oh, maka dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa. Tapi nanti kami akan kasih kejutan kepada dia. Berarti ada satu orang yang percaya dan memberikan kesaksian yang luar biasa. Orang yang lain dibantu. Tapi orang yang percaya itu juga membantu diri sendiri. Menolong diri sendiri. Karena itu akan dihitung seperti sesuatu yang luar biasa, kesaksiannya. Kesaksiannya. Satu contoh lagi. Ya, maaf, tapi contoh-contoh yang saya cerita itu bukan dongeng, itu benar. Ada satu wanita sederhana di Spanyol. Saya baca itu di majalah satu paroki. Majalah paroki. Ada cerita ini. Dia itu pembantu terutama di rumah-rumah di mana ada orang lansia. Lalu dia kerja dari gajinya dan tidak banyak, tapi dia punya kebiasaan iman. Setiap bulan begitu dia terima gaji, dia selalu mempersembahkan ekaristi untuk arwah yang paling membutuhkannya. Kita tahu bahwa kalau ada yang meninggal dalam keluarga kita selalu mohon, supaya arwah itu cepat-cepat bisa diampuni dosa-dosa dan diterima di surga dan lain-lain. Maka dia tidak tulis nama, tapi untuk arwah yang paling membutuhkannya. Itu kebiasaan. Lalu satu hari dia sakit berat, kehilangan pekerjaan, dan semua uang, seluruh uang yang dia simpan sebagai simpanan itu di bank, dia harus keluarkan untuk membayar ongkos-ongkos di rumah sakit. Sehat dia keluar dari rumah sakit, uangnya di tangan sedikit. Untuk makan atau untuk misa arwah. Dia memutuskan untuk misa arwah. Dan dia pergi ke satu gereja, kasih uang, pastor tanya untuk intensi apa? Untuk arwah yang paling membutuhkannya. Kemudian di Spanyol kami punya kantor-kantor untuk membantu orang yang mencari pekerjaan. Ada orang yang menawarkan pekerjaan, ada orang yang mencari pekerjaan. Dan ada antri di sana, banyak orang. Dia melihat, banyak orang. Maka dia berdiri menunggu. Tiba-tiba dari kantor itu ada di satu sudut, ada seseorang yang panggil dia. Ke sini. Dia pergi, langsung. Tidak ada orang lain. Ada seorang muda di sana. Dan perlu apa? Saya perlu pekerjaan sebagai pembantu, terutama orang-orang yang lansia. Oh, ada di sini. Ada di sini satu permohonan di rumah orang sini. Ini namanya, alamatnya begini. Oh ya? Ya, silakan. Bisa pergi ke tempat ini. Oh, terima kasih. Dia melihat dekat, jalan kaki boleh. Maka langsung pergi ke tempat itu. 15-20 menit dia sudah sampai, pergi, alamat dengan nama Tintong, muncul seorang ibu yang sudah lanjut usia.
Ya, boleh saya bantu? Ini namanya ini betul di sini, dan di sini perlu pembantu. Ibu itu bilang, memang perlu. Dari mana tahu? Dari kantor pekerjaan itu mereka bilang di sini perlu. Saya tidak pernah minta, tapi ada orang muda di sana yang bilang di sini diperlukan. Nggak tahu, saya tidak bicara dengan siapa-siapa. Memang saya perlu, tapi saya tidak minta bantuan. Nggak tahu, namanya ini dia lihat semua betul. Tapi mohon masuk dan kita bicara di dalam. Sudah masuk di dalam dan wanita tua itu mulai bicara. Tapi sebetulnya siapa yang kirim Anda ke sini? Ada seorang muda dan panggil saya dan kasih alamat ini. Dan lihat di sana, oh ada satu gambar, ada satu foto, dan itu bilang, orang muda itu yang suruh saya datang ke sini. Wanita tua itu menjadi pucat, menangis. Tidak mungkin, pasti salah. No, tidak salah. Baru 20 menit yang lalu, orang muda ini yang ajak saya ke sini. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ini putraku sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Putraku yang meninggal 10 tahun yang lalu. Lalu wanita yang lain minta maaf, saya tidak tahu, tapi saya yakin orang ini dan suruh saya ke sini. Omong-omong, pembantu itu menjelaskan bahwa setiap bulan saya selalu mendoakan untuk arwah yang paling membutuhkannya. Bicara seperti itu peluk pembantu ini bilang, sekarang saya tahu putraku sudah masuk surga. Sekarang saya tahu itu putraku, dia sudah selamat. Dan dia peluk wanita itu bilang, silakan datang, bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai putriku. Inilah rumahmu. Dan mereka tinggal bersama. Kemudian mereka cerita di gereja dan diterbitkan di majalah. Iman. Wanita muda itu percaya. Dan siapa yang dibantu? Membantu orang lain dan membantu diri sendiri. Dengan iman yang kuat. Mengerti? Mengerti? Tidak semua mengerti, ada yang sudah ngantuk-ngantuk. Ada yang sudah ngantuk-ngantuk. Lalu sama dengan harapan. Harapan, oke? Kita selalu punya harapan tentang surga. Kita selalu punya harapan bisa selamat dan seperti itu. Tentu harapan ini bukan hanya membantu diri kita, juga membantu mereka yang ada bersama kita. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak punya kekuatan lagi untuk maju dalam keluarga, di sini, di sana. Tapi kalau muncul ibu atau bapak yang kasih semangat, ayo kita coba lagi, kita harus punya harapan. Harapan itu membantu diri, membantu orang lain. Dan kita tiba yang tempat juga yang penting sekali, yaitu kasih. Iman, harapan, dan kasih. Kasih. Dari awal memang kita menuju ke sini. Cinta kasih yang sesuai dengan kasih Allah. Saya punya waktu sampai kapan? Sampai nanti sore? Celanaku sudah jatuh karena Oke. Cinta kasih. Cinta kasih. Kita membantu orang lain dan kita juga membantu diri sendiri. Saya kenal seorang anak Katolik dari sekolah Katolik. Mamanya percaya, punya iman, tapi papanya ateis. Tahu ateis? No? Tidak percaya akan Allah. Dan karena tidak percaya akan Allah juga Bunda Maria, Orang Kudus, salib, dia melarang di rumah
tidak boleh pasang salib, gambar-gambar Bunda Maria, orang kudus, tidak boleh. Okay? Tapi mama punya gambar Bunda Maria, penolong umat Kristiani, disembunyikan. Lalu kalau papa pergi kerja, papa itu polisi. Kalau pergi kerja, dia kumpulkan anak-anak dan berdoa kepada Bunda Maria. Dan itu seringkali terjadi seperti itu. Tapi satu hari papa pergi, mama cepat-cepat kumpul anak-anak untuk berdoa di depan gambar Bunda Maria. Lalu tiba-tiba papa kembali melupakan sesuatu. Dengan tongkatnya, dengan pistolnya kembali dan menemukan istrinya dan anak-anak sedang berdoa. Dia marah-marah, ambil gambar itu untuk robek. Memang istrinya mau melindungi, jangan, tapi dia dorong sampai jatuh. Anak putra yang pertama yang agak besar tapi belum itu, papa ambil tongkat, pukul, plak. Lalu anak yang kedua, tidak tahu dari mana, anak yang kedua itu dapat kekuatan. Dia ambil potong-potong gambar itu dan berdiri di depan papa, polisi. Papa, ini hanya kertas. Anda bisa robek. Tapi Tuhan Yesus dan Bunda Maria ada dalam hati kami. Ada dalam hatiku. Dan Anda tidak bisa robek di sini. Lalu papa angkat tongkat untuk pukul. Mama teriak, matilah dia. Tapi anak itu santai. Papa bisa pukul, tidak apa-apa. Saya akan tetap mencintai Anda. Karena engkaulah tongkat berhenti di sini. Masuk ke tempatnya dan papa pergi. Anak itu adalah saya. Dan saya sebagai kesaksian cinta kasih kepada papaku, saya mencintai dia luar biasa. Dengan cinta dan dia tidak mengerti. Sampai saya menjadi Romo. Dan pada hari saya ditabiskan, dia mau bicara kepada umat yang ada di sana. Mamaku bilang, kau mau bodoh seperti itu yang tidak tahu apa-apa, sekarang mau bicara di sini, mau. Dan dia bicara bilang apa? Dulu saya bodoh, tidak mengerti, tidak tahu. Tapi sekarang saya bisa katakan bahwa inilah hari yang paling bahagia dalam hidupku. Punya seorang putra Romo. Oke. Belum selesai ceritanya. Kami merayakan, Salesian merayakan Bunda Maria Penolong tanggal 24 Mei. Papaku lahir tanggal 24 Mei. Dan begitu dia sadar, dia mulai mencintai Bunda Maria luar biasa. Bunda Maria yang dulu dia robek. Dia sudah meninggal. Dan waktu dia meninggal, dalam peti, dia dengan tangan begini, ternyata dia sudah menjadi Katolik, dia sudah dibaptis, terima sakramen semua, dan dalam peti dia begini, dengan rosario, dan gambar besar Bunda Maria Penolong. Waktu saya melihat dia di sana, dan dia dulu kamu robek, tapi dia sekarang yang mengantar kamu ke surga. Saya mencintai papaku luar biasa. Dan cinta kasih itu menyelamatkan dia. Tapi saya yakin juga menyelamatkanku. Membantu aku untuk tetap setia dalam panggilanku, membantu saya ini untuk membuat itu menjadi misionaris, dimanapun diminta pergi saya siap, selalu siap. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah satu kesaksian yang saya sungguh-sungguh bilang
dengan Anda sekalian, kasihilah. Seperti Tuhan Yesus bilang, meskipun musuhmu, kasihilah anggota keluargamu. Meskipun ada masalah, ada kesulitan, saudara-saudari, orang tua, anak-anak, kasihilah semua orang. Karena Anda bisa menyelamatkan mereka dan akan menyelamatkan dirimu sendiri. Kita harus mengasihi orang dan mengorbankan diri untuk kasih itu. Ya, dan terakhir, memang dalam ajaran Katolik dan dalam Katekismus Katolik ada yang disebut kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang menunjukkan belas kasih. Ada yang jasmani, ada yang rohani. Ada yang mengajar, menasehati, menghibur, menguatkan, mengampuni. Itu semua kegiatan-kegiatan yang dia diberikan kepada kita untuk membantu orang. Dan tentu dengan membantu orang-orang itu, kita juga membantu diri sendiri. Satu contoh lagi dari seorang teman. Dulu waktu saya frater, saya masih di Spanyol. Dan saya punya teman frater. Satu malam dia kembali dari kerasulan dan dia cerita apa yang terjadi di satu nightclub. Tahu nightclub? Tahu? Sudah masuk ke dalam? Ada nightclub dan di pintu nightclub ada seorang ibu tua buta. Dia menjual bunga-bunga. Dia pikir nightclub masuk banyak laki-laki, wanita, mungkin ada yang merasa romantik, beli bunga kasih kepada wanita, no? Dan buta, bunga-bunga ada di sana dan ada satu kotak dengan uang kecil yang dia dapat. Tiba-tiba keluar dari klub itu sekelompok anak-anak muda, mungkin mabuk, tidak memperhatikan, mereka sengaja atau tidak sengaja tendak tempat itu. Wanita itu jatuh, bunga-bunga jatuh semua, uang juga jatuh semua, tapi mereka tidak perhatikan, jalan terus. Dan wanita itu buta mulai menangis. Frater itu kebetulan lewat ke sana. Frater sebetulnya di Spanyol tidak seperti di sini. Frater kadang-kadang dulu saya juga rambut panjang dan jenggot. Lalu dia bilang kepada ibu, ibu saya akan bantu, tidak apa-apa. Dia duduk tempat duduk dan ibu tua itu duduk. Tapi bunga-bungaku dan uangku, santai, tidak apa-apa. Dia ambil semua uang dulu, masukkan ke kotak, taruh di meja kecil yang ada di depan. Kemudian bunga-bunga atau semua. Dan si wanita itu pegang semuanya. Oke, uang di sini, uang di sini. Boleh saya tahu siapa kamu? Nah, silakan. Orang buta tidak lihat dengan mata tapi lihat dengan tangan. Mulai pegang. Rambut panjang, jenggot begitu. Oh, apakah Anda Tuhan Yesus Kristus? Nah, frater itu senang sekali, no? Bukan Yesus Kristus, tapi saya satu pengikutnya. Terima kasih banyak, no? Itu menghibur, sesuatu yang sederhana, tapi dengan menghibur seseorang yang baru menderita, dengan membuat dia bahagia, dengan membantu dia dengan cara yang sederhana, kita juga dibantu. Karena lihat reaksi dari orang buta itu, Tuhan Yesus Kristus. Hai, frater itu datang ke biara, senang sekali, cerita kepada kami semua, saya seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia cerita bahagia, bangga, no? Itu sesuatu yang luar biasa. Pertama karena tindakannya membantu orang, kumpul uang, kumpul bunga, tapi itu sesuatu yang luar biasa kalau kita mengalami dalam bantuan yang kita berikan kepada orang lain. Lalu ada juga yang jasmani, seperti kasih makan, pakaian, rumah, kunjungi orang sakit,
kasih dharma, menjadi pendharma. Semuanya itu juga membantu orang lain. Membantu orang lain. Tapi juga membantu diri sendiri. Satu kali saya pulang libur, biasanya kalau saya libur, papa dan mama senang sekali, mereka bahagia. Tapi satu kali mereka sudah tua, sudah pensiun, saya masuk ke rumah, mereka marah, tidak bicara satu sama lain, terutama papa. Kenapa? Ada apa yang terjadi? Mamamu ini bodoh. Apa yang terjadi? Bayangkan, kami keluar ke gereja, kembali, dia membawa orang di jalan yang kami tidak kenal, orang kotor, orang yang bau, bawa dia ke rumah untuk makan, dikasih mandi, ambil dari pakaianku, dikasih kepada orang itu. Bodoh. Dan kami tidak kenal orang ini. Bayangkan kalau orang ini orang kriminal, orang jahat, bisa membunuh kami berdua dan merampas semuanya. Dan lalu mamamu, bayangkan, dia tanya kemudian, makanan enak? Enak sekali. Suka? Suka. Besok datang lagi ya? No. Bodoh seperti itu, no? Membahayakan kami. Saya tanya, mama betul-betul membuat seperti itu? Iya. Kenapa? Nggak tahu. Tapi waktu itu di gereja, kami keluar di gereja, Injil hari itu Tuhan Yesus bilang, dan saya lapar, kalian memberi saya makan, dan saya haus, memberi saya minum, dan saya telanjang, memberi saya pakaian, dan saya melihat orang ini yang lapar dan haus dan tidak berpakaian, dan Tuhan Yesus bilang begitu, dan papa saya bilang, bodoh, no? Dan mama tanya, menurut Andres saya bodoh? Menurut kalian mama saya bodoh? Tidak bodoh, tetapi terlalu berani. Berani, tidak terjadi apa-apa. Tapi saya juga lihat secara nyata berikan orang makanan karena lapar, untuk minum karena haus, pakaian karena tidak punya pakaian yang layak, meskipun diambil dari suaminya. Tapi itu semua luar biasa. Lalu lagi, bagaimana mama saya dibantu dengan hal ini? Karena dia menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus, lebih serupa dengan citra Allah. Setiap kali kita membuat hal-hal ini, membantu orang, kasih dharma, kasih ini, kasih itu, membantu, menasehati, mengajari, menghibur, dan yang lain-lain yang tadi saya bicarakan, kita membantu orang lain, tapi kepribadian kita menjadi sungguh-sungguh seperti citra Allah, putra dan putri Allah. Membantu diri sendiri, tidak akan menjadi lebih kaya, tidak akan menjadi juga lebih sehat, tidak akan menjadi lebih berkuasa, tapi akan menjadi lebih serupa dengan putra dan putri Allah, dengan Tuhan Yesus. Mengerti? Mengerti? Pues saya pikir kata-kataku sudah selesai. Mungkin ada yang mau tanya sesuatu, ada yang masih ada yang tidak jelas dan mau penjelasan lebih lanjut. Ada? Tidak ada. Wow, berarti semua orang mengerti 100%. Bahkan ada yang tulis, ada yang rekam. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah bisa mengakhiri ini dengan, mereka minta saya satu lagu untuk penutupan. Saya minta lagu yang berikutnya tentang cinta kasih. Bukan saya nyanyi ya, kalian yang nyanyi, saya tidak tahu nyanyi. Andaikan aku lakukan
luar biasa ya, Romo Andres pengalamannya luar biasa. Dan yang amazing lagi, bahasa Indonesia fasih banget ya. Bisa bahasa Jawa dikit tadi Romo ya. Iya, semoga kita semua juga boleh menjadi putra-putri Allah seperti yang di-sharingkan oleh Romo Andres tadi, karena kita semua adalah anak-anak Allah, satu kita bertobat, semua keluarga ditobatkan. Meskipun yang menurut dunia itu bodoh, tapi itulah kemuliaan yang mendekatkan kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Baik, saya akan pengumuman untuk Selasa depan. Setelah berkali-kali kita menerima firman dari pembicara yang luar biasa, dari luar kota, dari luar negeri, sekarang kita akan kembali ke lokal-lokal saja, yaitu Raymond Hanjaya dari komunitas HSM. Selasa depan akan bersama-sama dengan kita. Beliau juga luar biasa, dengan tema benih yang hidup. Mari kita semua tetap hadir di Pindoman, meskipun pembicara lokal ya, tapi tetap luar biasa. Firman Tuhan itu dibawakan oleh siapapun tetap luar biasa. Saya juga meneladani Cik Gwen ya, yang hari ini tidak bisa ikut Pindoman di Zoom, karena ternyata beliau tidak dapat signal, karena beliau lagi berlibur naik kapal bersama dengan anak cucu. Biasanya kalau naik cruise itu dia masih cari-cari signal, ternyata hari ini nggak dapat signal, jadi luar biasa, dia sedih sekali. Kemudian Kamis hari Kamis tanggal 3 Agustus kita akan belajar tentang Hosea bersama dengan Bapak Paskalis Edwin. Dan Bapak Ibu yang terkasih, jika tergerak hati untuk mengundang tim Kur Bunda Kudus untuk acara misa atau lain-lainnya, juga ingin bergabung bersama dengan tim Kur Bunda Kudus, silahkan menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Dan rekaman Pindoman hari ini akan kami tayangkan di YouTube. Atau Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi seputar Bunda Kudus, silahkan membuka IG atau Facebook atau Telegram dengan channel yang sama Bunda Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, yang tergerak hati untuk membantu pelayanan kami di Pindoman, silahkan mentransferkan donasi Bapak Ibu melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 4645675675674. Dan di Catholic Center ini diadakan misa setiap hari Rabu dan Jumat setiap jam 12 siang. Dan kemungkinan akan Selasa sampai Jumat ya. Dan hari Jumat pertama tanggal 4 Agustus kita akan merayakan misa di Catholic Center ini jam 12 siang bersama dengan tim Bunda Kudus sebagai petugas liturgi. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan tutup Pindoman hari ini dengan doa dari Romo Andres dan berkat, kemudian dilanjutkan oleh pujian penutup. Tuhan memberkati. Mari kita semua menyiapkan hati dan pikiran untuk doa penutup. Ya Allah yang Maha Baik, Maha Kasih, sumber segala kebaikan dan sumber segala hal yang baik, Dia indah, betul di dunia ini. Tolonglah kami untuk mengerti dan menghayati cinta kasih-Mu yang besar, cinta kasih Allah yang luar biasa, cinta yang bisa sungguh-sungguh menjadikan kami putra dan putri-Mu. Bantulah kami, keluarga kami, semua orang yang kita cintai, kita kasihi dalam nama-Mu. Dan bantulah kami untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu di dunia ini. Dimanapun kami berada,
kemanapun kami pergi, selalu membawa kasih-Mu, selalu membawa identitas kami kemana-mana, supaya dunia ini percaya bahwa Engkaulah sumber kebaikan, cinta kasih. Ya Allah, bantulah kami, lindungilah kami, supaya selalu bersama di bawah naungan cinta kasih-Mu. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa ini memberkati Anda sekalian dan keluarga masing-masing, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita semua, kita akan menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikan ku berkat, jadikan ku berkat Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada acara minuman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.